Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada pertemuan yang kelima, masih dalam mata kuliah English 3 ya. Baik, kita mulai saja. Oke, hari ini kita akan belajar 4 hal ya dalam gramatika bahasa Inggris ya. Jadi ada text completion. Jadi salah satu dari yang diujikan pada TOEIC itu adalah soal text completion atau melengkapi teks gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar beberapa hal, sekarang kita belajar gramatika yang lain yang tak kalah menariknya dan pentingnya ya. Jadi yang pertama hari ini kita akan belajar soal adverb of frequency. Kalau disingkat jadinya AOF ya, AOF, adverb of frequency. Jadi adverb itu adalah kata keterangan ya. Frekuensi itu tingkat keseringan, seberapa sering gitu. Jadi adverb of frequency berarti kata keterangan tentang tingkat keseringan ya. Nah, kalau kita ngomong soal adverb of frequency itu dalam bahasa Inggris ada beberapa ya, seperti always ya. Kalau always berarti 100% gitu ya. Nah, berkurang persennya usually ya. Artinya biasanya gitu ya. Terus ada frequently ya. Berkurang sedikit gitu. Tingkat frekuensinya, keseringannya ya. Nah, ada lagi often ya. Often itu sering ya. Kalau bacanya often ya. Tulisannya often, often. Nah, banyak orang yang membacanya jadi often. Itu salah sebenarnya. Yang benarnya adalah often, often. Terus ada sometimes, artinya kadang-kadang. Berarti kadang-kadang berarti udah 50% itu ya. Nah, ada occasionally ya. Occasionally lebih turun lagi sedikit. Dan ada seldom. Seldom itu berarti jarang ya. Nah, rarely ya. Seldom sama rarely itu sebenarnya artinya jarang. Sometimes sama occasionally artinya kadang-kadang ya. Usually sama frequently itu artinya biasanya. Often itu sering. Nah, kalau sudah never itu berarti dia sudah 100%, 0% ya. 0% itu never, tidak pernah. Jadi dimulai dari always, terus usually dan frequently ini dia satu level ini. Satu level ya, mungkin di angka-angka 80% ya, biasanya artinya. Often sering, ya itu mungkin di angka-angka 70%. Sometimes sudah 50%, sama occasionally itu sama ya. Sometimes, occasionally. Seldom sama rarely itu sama ya, sering. Jarang ya.
Ini mungkin sudah 10% ini. Nah, sampai ke never itu 0. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari adverb of frequency ya yang kita punya dalam bahasa Inggris. Oke, pengenalan dulu ya. Jadi itu selanjutnya kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kita menggunakan adverb of frequency ya. Seperti di sini nih, lihat nih, always ya. Jadi always itu ada sebelum kata kerja, verb, sebelum predikat ya. Jadi kalau subjeknya we, nah adverb of frequency-nya ada sebelum kata kerja. Perhatikan ya. Sebelum kata kerja. Jadi dia bilang di sini we always eat lunch at this cafe because it is so close to the office. Ya. Because it is so close to the office. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada usually. Berarti usually sebagai adverb of frekuensinya ya. Dan di sini ada to be ya. To be-nya is ya. Berarti auxiliary ya. Kalau to be itu adalah salah satu bentuk auxiliary, kata bantu ya. Auxiliary itu kata bantu, salah satunya adalah to be. Nah, di sini to be-nya adalah is. Nah, adverb of frequency ada setelah to be. Nah, baru diikuti oleh pelengkapnya ya. Kalau di sini pelengkapnya adalah kata sifat dry, kering ya. Jadi the weather is usually dry in the summer, but sometimes it rains ya. Cuaca biasanya kering di waktu musim panas, tapi kadang-kadang hujan juga. Nah, kemudian di sini never. Never ini adalah salah satu dari adverb of frequency. Nah, dia apa namanya? Dia ada sebelum kata kerja drink. Jadi hampir sama kalimat nomor 3 dengan kalimat nomor 1. Jadi rumusnya adalah kalau kalimatnya jenisnya adalah kalimat verbal yang ada kata kerjanya, kayak kalimat nomor 1 dan nomor 3 gitu ya, maka adverb of frequency-nya persis ada sebelum kata kerjanya, sebelum verb-nya. Lihat, subject, adverb of frequency, plus verb, plus complement, pelengkap kalimat ya. Tapi untuk yang nominal, maka subject, auxiliary-nya auxiliary be ya, kayak is, am, are, was, were, ya, will be, pokoknya yang ada be-nya ya, baru habis itu diikuti oleh adverb of frequency ditambah dengan complement-nya. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari soal adverb of frequency ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk soalnya ya. Bagi yang punya handphone kayaknya ini nggak kebaca ini ya. Saya aja pakai notebook gede ini kabur ya. Dibantu sama kacamata baru jelas. Nah, ini saya bacakan. Ini namanya text completion dalam TOEIC ya, jenis tesnya. Jadi kita dikasih semacam teks gitu ya. Nanti dalam teks itu ada pertanyaan ya, ada yang incomplete sentence-nya gitu. Nah, kita nanti milih ya. Ini saya bacain. Ini kayaknya memo ya, jenisnya jenis memo. To all new staff ya, katanya to all new staff members ya. Tanggalnya date February 7 ya. RE itu artinya perihalnya gitu ya. Staff meeting. Nah, di sini dibilang
we are holding a staff meeting on Saturday, February 9 at 2 p.m. For all new part-timer and full-time staff, this includes anyone who joined the company after January the 1st. We blah 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 hold staff meetings on the weekends. Ya, nah ini we blah 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 hold staff meetings on the weekends. Ini berarti jawabannya pasti jarang. Ya. Sering berarti, bukan jarang ya, karena di sini katanya kan we are holding a staff meeting on Saturday, berarti Saturday ini Sabtu, berarti weekends ya, weekends, lawannya weekends weekday. Kalau weekday itu dari Senin sampai Jumat, kalau weekends itu dari Sabtu sampai Minggu. Jadi di sini mungkin jawabannya apakah rarely, apakah frequently. Ini tadi frequently bermakna sering ya, biasanya gitu ya. Terus apakah often, apakah sometimes gitu. Kayaknya di sini bisa jadi jawabannya benar semua ini ya. We rarely hold staff, bisa. We frequently hold staff meeting, bisa. We often hold staff meeting, bisa. We sometimes hold staff meeting, bisa ya. Kalau menurut saya sih bisa semua ini. Walaupun nanti tanggal 9 katanya diadakan di hari Sabtu ya, on Saturday. Ya. Nah, jadi yang mana yang benar gitu ya. Dari ketahuan di sini ya, ketahuan di sini tuh. Lihat di kalimat setelah itu ketahuan tuh, ya. Nah, jadi bacanya jangan keburu jawab. Baca, lihat dulu. Katanya apa? In fact, I believe this is the first time we've done this. Itu ya. Tapi sebenarnya, in fact sebenarnya, I believe, saya yakin ini adalah kali pertama. Nah, berarti jawabannya adalah rarely, jarang ya. Jarang. Ini. Katanya lagi, but something very important has come up. Ada sesuatu hal yang penting muncul gitu ya. We need to address this issue immediately. Jadi ada sesuatu hal yang urgent gitu. Dan dia bilang, I apologize for any inconvenience this may cause. Mohon maaf ya, apapun yang tidak nyaman ya mohon maaf gitu, yang apa yang ditimbulkan. Nah, kemudian please note that punctuality is very important in this company. Punctuality itu artinya kedisiplinan, ketepat waktuan ya, tepat waktu itu punctuality ya. Nah, kemudian we bla bla bla. Nah, ini kita dapat lagi text completion ya. We bla 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 begin our staff meetings on time. Nah, ini berarti karena mereka punya kultur tepat waktu, punctuality, berarti on time-nya ini berarti always. Nah, ya. 100% gitu. Jadi jawabannya di sini bukan never, bukan seldom, bukan occasionally, tapi jawabannya adalah always. We always begin our staff meeting on time and don't wait for and late arrivals. Artinya kami nggak nunggu orang-orang yang telat-telat, ya kami lanjut aja. Bilang gitu. I expect everyone to be seated and ready by 2 p.m. Jadi saya harapkan setiap orang duduk dan siap
ya, menjelang jam 2. By ini artinya menjelang, mendekati jam 2 ya. Selanjutnya katanya you will get paid for attending this meeting. Akan dibayar bagi yang menghadiri rapat ini. The payment is $20 per hour. Dibayar $20 per hour for all staff members, ya. Nah, our meetings blah 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 last about an hour. And I expect this one will too. Artinya meeting-meeting kami ya itu berlangsung kira-kira 1 jam. Oke, berarti di sini jawabannya biasanya ya. Meeting kami biasanya last about an hour. Our meeting usually lasts about an hour and I expect this one will too. Oke, jadi itu yang disebut dengan text completion ya, text completion. Kaitannya dengan belajar yang pertama kita soal adverb of frequency. Sekarang kita lanjut dulu ya. Sekarang kita masuk ke gramatika yang kedua ya, yaitu gerund and infinitive ya. Jadi adik-adik mahasiswa perlu tahu dulu apa itu gerund, apa itu infinitive ya. Baru kita bisa jalan ya. Jadi gerund itu adalah kata kerja bentuk ing ya, yang kemudian berubah fungsi jadi kata benda. Nah, itu pusing-pusing deh ya. Jadi gerund itu adalah kata kerja bentuk ing yang kemudian menjadi kata benda. Jadi kalau kata benda dia adanya di sebagai subjek, sebagai objek, bukan lagi sebagai predikat ya, karena predikat itu adalah kata kerja. Yang berikutnya infinitif adalah to ditambah verb. Verbnya itu verb pertama. Jadi nggak ada apa-apain, murni ya. Kayak go, to go. Ya. Nah, jadi nanti yang menentukan kapan kita pakai gerund, kapan kita pakai infinitif, itu tergantung kata kerja yang itunya, yang pertama kali keluar. Ya. Nanti ada contohnya itu. Nanti ada contohnya ya. Nah, kayak misalnya di contohnya itu ada appreciate. Berarti kata kerja pertama kali keluar adalah appreciate. Menghargai. Nah, appreciate, setiap appreciate nanti kita dilanjutkan dengan gerund. Gitu. Nah, itu. Jadi kapan kita pakai having, kapan kita pakai to have. Nah, gitu masalahnya ya. Bentar. Ya, kapan kita pakai gerund, kapan kita pakai apa namanya? Pakai infinitif gitu. Nah, yang menentukan kapan kita pakai gerund, kapan pakai infinitifnya adalah kata kerja yang muncul pertama. Di sini contohnya appreciate. Saya menghargai. Saya menghargai memiliki peluang untuk berbicara. Appreciate. Nah, tapi kalau di agree, kita nanti pakainya infinitif. Ya, kita pakainya infinitif. To tambah kata kerja bentuk pertama. Jadi contoh kalimatnya adalah he agreed to complete the project. Bukan he agreed completing the project. Bukan. Karena agreed
Karena agreed itu adalah diikuti oleh infinitif. Nah, sekarang mana kata-kata yang diikuti oleh gerund? Ya, yang diikuti oleh gerund, mana kata-kata yang diikuti oleh verb, infinitif, to verb gitu ya. Nah, ada dalam kotak. Dalam kotak sebelah kiri Anda itu adalah kata-kata kerja yang diikuti oleh gerund, kayak appreciate, kayak avoid, consider, delay, discuss, enjoy, finish, mind, miss, postpone, quit, risk, suggest. Itu habis kata-kata itu diikuti oleh verbing. Nah, mana yang diikuti oleh infinitif? Agree, attempt, claim, decide, demand, fail, hesitate, hope, intend, learn, need, over, plan, prepare, reviews, seem, want. Habis kata-kata itu diikuti oleh infinitif. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dalam text completion, kita jadi, nanti dalam TOEIC akan dikasih soal seperti ini ya, text completion. Ini masih memo ini ya. Memo untuk Sam Tyler dari Jack Stone. Subjeknya meeting with Mr. Williams. Dia bilang, Sam, Mr. William has agreed. Nah, ingat tadi ya, kalau agreed pasti diikuti oleh, bagus, oleh to verb atau infinitif. Di sini yang infinitif yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yang infinitif adalah yang C. Bukan yang D, yang D gerund. Jadi kalimat benernya adalah Mr. William has agreed to meet with us in order to discuss the contract. Lanjut ya. You have had a chance to review them yet. He says he doesn't mind. Ingat, habis mind yang artinya keberatan, masih ingat kita pakai apa? Ya, habis mind kita pakai gerund. Gerund di sini berarti adalah coming. He doesn't mind coming over to our office sometimes next week. Ya. Jadi jawabannya adalah coming. Kenapa habis mind adalah gerund. Is next Tuesday afternoon a good time for you? If so, would right after lunch work? Before we meet with him, I think we should take a few minutes to discuss this together. We could get together over the weekend if that would be easier for you. Habis itu, apakah offering help, atau offered to help, atau I have to offer help, atau I've offered help. Jadi tentunya kita pakai offered to help. I have offered to help. Habis over, kita pakai to infinitive. Pakai infinitive. To help. Saya telah menawarkan untuk membantu salah satu dari kolega kami untuk
maju terus di hari Sabtu ini. We should be finished moving. Pindah ini ya. Move di sini pindah ya. We should be finished moving by 5 p.m. I'll be home all day on Sunday. Jack, gitu ya. Nah, jadi pada soal nomor 1, agreed to meet. Soal nomor 2, mine coming. Soal nomor 3, I've offered to help. Itu yang kita bisa pelajari dari apa namanya tadi itu, gerund dan infinitive. Ya. Lanjut yang ketiga, causative verbs. Ya. Apa yang dimaksud dengan causative verbs? Causative verbs ini artinya kata kerja yang membuat orang melakukan sesuatu. Ya, membuat orang melakukan sesuatu. Nah, ada causative verbs yang nanti diikuti oleh kata kerja dasar. Ya. Seperti have, ya, kayak misalnya have me go. Have me go. Ya, they have me go. Mereka membuat saya pergi. Nah, itu kan nggak pakai to. Nggak pakai to. Jadi, they have me to go. Nggak pakai. Jadi langsung. They have me go. They let me go. They make me go. Jadi untuk kata have, let, sama make yang bermakna membuat orang melakukan sesuatu, itu kita pakai kata kerja murni bentuk pertama, nggak pakai to infinitive. Kayak misalnya they have me cry, mereka membuat saya menangis. They let me cry, mereka mengizinkan saya menangis. They make me cry, mereka membuat saya menangis. Cry, kata kerja bentuk pertamanya cry. Nanti ada causative verbs yang diikuti oleh infinitive. Jadi habis objeknya nanti dia pakai to infinitive. Contohnya allow. Allow itu artinya mengizinkan. They allow me to go. Lihat itu, to go. Kalau tadi di sini they let me go, nggak ada to-nya. Kalau di sini they allow me to go. Allow someone to go. Ya. Cause, ya, force, get, order, permit, require, itu semuanya sama, diikuti oleh infinitive atau to verb pertama, ya. Nah, itu jadi diingat-ingat untuk have, let, make itu subjek, objek, habis have, let, make ada objek, habis itu kata kerjanya bentuk pertama. Tapi kalau allow terus diikuti oleh objek, habis itu pakai to verb pertama. Contohnya they allow me to go. Ya, gitu kira-kira. Oke, perhatikan di sini, ini ada had, Mr. Tom demonstrate. Nah, ini perhatikan, setiap ada have, ada orang atau objek, maka diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, ya, nggak pakai to. Ini artinya si manajer membuat Mr. Tom mendemonstrasikan proyek itu. Jadi have atau had di sini atau let's di sini itu adalah artinya membuat seseorang. Kayak seperti ini, our boss lets us leave early on Friday afternoon. Ya, let's terus diikuti oleh objek, habis itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau get, someone,
to copy, kita pakai infinitive. Permits, ada objeknya employee, to make, kita pakainya infinitive. Ya. I'll get my secretary to copy those documents. Causatifnya get di sini. Ya. The company never permits employees to make public statement. Causatifnya di sini adalah permits. Kalau permits, kita pakai to infinitive. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari. Sekarang kita latihan dulu di sini. Di sini lagi-lagi memo ya. Text completion. Di sini katanya our newest staff member ya. John Green appears to have some confusion about the procedures for ordering supplies. Ya. Please make him. Nah, ini make. Kita gunakan kata make diikuti oleh objek him. Berarti habis itu kita pakai base formnya, ya, kata kerjanya yang tanpa to. Nah, di sini ada A, understand, B, understands, pakai S, C, to understand, D, can understand. Yang benar murni, base formnya, bentuk dasarnya. Berarti yang benar adalah understand. Lanjut, we cannot permit staff. Permit tadi diikuti oleh infinitive. Berarti to order. Ya. We cannot permit staff to order anything anytime they want. Nah, ya, jadi yang benar jawabannya adalah to order karena di sini ada permit sebagai causatifnya, staff sebagai objeknya diikuti oleh infinitive. Dan or it will create havoc with our budget. Yeah. As you know, there have been major outbacks this year due to the increase in sales tax. Despite the cutbacks, we are still going to have the annual holiday lunch. Yeah. Therefore, it is time to get the plans for the luncheon arranged. The priority right now is getting the food ordered. Please have John Green. Nah, habis have diikuti oleh objek berarti base form. Base formnya di sini adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Murni call. Ya. Jadi please have John Green call the caterers before the end of the week. After that, we can start thinking about the location and theme. Thank you, Betty. Nah, itu kira-kira yang kita pelajari terkait dengan causative verbs. Ya. Nah, untuk yang terakhir, hari ini kita belajar soal real conditional, ya, atau pengandaian yang nyata, ya. Jadi kita berandai-andai dengan menggunakan if clause, anak kalimatnya if, ya, if clause. Nah, jadi main clause-nya bisa jadi dalam bentuk present simple, tapi bisa jadi juga dalam bentuk future tense, atau bisa jadi juga adalah sebuah perintah. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat penjelasannya. Ini adalah soal habit, ya, soal kebiasaan. Ini adalah soal masa depan, dan ini adalah soal perintah. Jadi kalau sifatnya habit, kita menggunakan if clause, main clause. If
clause-nya dalam bentuk present, simple present, main clause-nya dalam bentuk simple present. Bodoh ya, itu untuk kebiasaan. Jadi gini, if it rains, jika hari hujan, I drive to work. Saya menyetir mobil, saya bawa mobil bekerja. Nah, ini kebiasaannya, pokoknya kalau hari hujan, saya pasti kerjanya bawa mobil. Tapi kalau nggak hujan, saya bisa jadi jalan kaki, bisa jadi naik sepeda, atau bisa jadi naik motor. Jadi kalau untuk menyatakan pengandaian yang bersifat nyata dalam bentuk habit, maka rumus ini yang dipakai. If simple present, terus main clause-nya simple present juga. If it rains, I drive to work. If it rains, I drive to work. If clause-nya, if it rains, dalam bentuk simple present, sementara main clause-nya, induk kalimatnya, I drive to work. Saya menyetir ya untuk bekerja. Nah, untuk konteks masa depan ya, if clause tetap dalam bentuk simple present ya, tapi main clause-nya pakai will drive, berarti udah present future ya. Ini kita artikan gini, masa depan ya. Jika hujan, saya akan mengendarai mobil untuk pergi kerja. Nah, beda kan? Kalau ini adalah kebiasaan, kalau ini adalah suatu pernyataan masa depan. Pokoknya kalau hujan, saya nanti akan nyetir. Nah, itu masa depan. Jadi kita pakai will. If it rains, I will drive to work. Nah, berikutnya command, perintah ya. Nah, misalnya bapak kita ngomong sama kita, hey, if it rains, drive to work ya. Nah, itu. Hey Putih, if it rains, drive to work ya nak. Nah, itu. Hey Miracle, if it rains, please drive to work. Nah, itu. Nama anaknya namanya Miracle, nama anaknya namanya Putih gitu. Nah, itu perintah dari ayahnya, command gitu. If clause-nya tetap dalam bentuk simple present, sementara kalimat perintahnya kata kerja dan seterusnya. Drive, menyetirlah ke kantor atau bekerja. Please drive to work. Go, eat. Please read the book, gitu. Itu main clause-nya sebagai comment. Nah, itu kira-kira ya. Selanjutnya, yuk kita kerjakan latihannya masih dalam bentuk text completion ya. TOEIC soalnya seperti ini. Di sini katanya adalah semacam ini ya, semacam pengumuman kayaknya nih ya. Class registration reminder, diumumkan gitu ya. Class registration begins August 21st and classes begin August 29. If you, nah ingat ya, dia pakai simple present. Jadi if you register, bukan if you to register, salah. If you will register, salah. If you is going to register, makin parah ya, hancur itu. Jadi yang benarnya adalah if you register. Ingat tadi ya, simple present. If clause-nya simple present. If you register for a class after August 28, you will have to pay a $25 late registration fee. Paham ya? Berarti ini jenisnya adalah jenis future, ya, bukan habit, ya. Kenapa? Karena main clause-nya pakai present future will. Ingat tadi ya, pakai present future will. Lanjut. You will have to have a signed permission letter from the course instructor if you sign up for an advanced level class.
If we, lagi-lagi, if we. Jadi if clause-nya dalam bentuk simple present ya. If we berarti adalah cancel ya. Jawabannya B. Tidak to cancel, tidak canceling, tidak will cancel. Tapi if we cancel a class due to low enrollment, we will contact you. We will contact you. Ini juga future ya. Sorry, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah we recommend that you provide your phone number and email address on your course selection sheet in case one of your selections is no longer available. Ya. Terus ini jawabannya karena able adalah kata sifat, jenis kalimatnya adalah nominal, maka kita menggunakan auxiliary be. Auxiliary be-nya adalah are not. Ya. We aren't able. Jawabannya yang benarnya adalah B. Karena habis able ini adalah kata sifat. Sebelum kata sifat harus ada kata to be. To be-nya we adalah are. Jadi we are not, we aren't. We are not, we aren't. We aren't able to contact you if we don't have this. Our staff is not responsible for searching for you in a directory. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Oke, mungkin itu saja. Nanti ada tugas ya. Tugasnya tugas kelompok ini ya. Kerjakan kelompok, pandai-pandai membagi ya. Nanti tugasnya bisa ditemukan di e-kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Cukup banyak materinya, ada 4. Biasanya kita belajar 3 gramatika, sekarang kita belajar 4. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kita akhiri. Nanti Terima untuk kasih, Pak. mempelajari lebih jauh, tinggal putar aja videonya di YouTube ya. Siap, Pak. Oke. Oke, Pak. Bye-bye. Tapi sebelum di YouTube ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya. Cukup, Kalau nggak ada, jangan lupa untuk menulis list kehadiran ya. Oke, terima kasih. Oke, bye-bye. Lumayan. Ini aja juga.